manusia atau siapa saja yang mendengarkan iblis laknatullah, maka ia akan termasuk golongannya, maka Allah akan campakkan ini orang ke dalam neraka jahanam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim, amma ba'du. Alhamdulillah, lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak kita ucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah jaga kita. Allah Subhanahu wa taala telah bagi kita nikmat yang sangat besar, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, itu juga nikmat iman dan Islam. Selanjutnya kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan senantiasa berniat hari-hari untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Para pencinta GV Cinta Rasul 24 jam, kembali pada malam ini bersama Abang Abu Yusuf, mana pada malam ini menemani para pendengar setia Cinta Rasul 24 jam dimanapun berada, ya, anak-anak, remaja, pemuda, pelajar, mahasiswa. Para pendengar rahimakumullah, kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta. Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu. Dan semua yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini tidak terlepas dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Semua bergerak di alam ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita akan menceritakan, kita akan mengulang-ulang bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini telah menciptakan nabi-nabi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan ini dari tanah kering, lumpur hitam. Waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikat bahwa sesungguhnya akan menciptakan satu makhluk yang namanya manusia. Dan malaikat tadi protes, ya Allah, apakah Kau akan menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan, kehancuran di alam ini? Nah, ini protes. Apakah kami, ya Allah, yang senantiasa berzikir kepadamu? Kemudian Allah katakan bahwa Allah SWT yang lebih tahu akan penciptaan manusia ini. Karena sesungguhnya yang diajarkan kepada manusia tadi, nama-nama tadi oleh Allah SWT kepada Nabi Adam, maka mereka tidak tahu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sewaktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala ini telah perintahkan seluruh malaikat tadi untuk sujud kepada Adam. Malaikat tadi seluruhnya taat kepada perintah Allah, sujud kepada atas penciptaan Adam alaihissalam. Kemudian Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Tapi apa yang terjadi? Iblis laknatullah tadi tidak mau sujud kepada Adam. Ya Allah, kenapa harus saya sujud kepada Adam? Saya lebih mulia dari Adam. Iblis mengatakan dirinya lebih mulia daripada Adam, karena saya diciptakan dari api Allah, sedangkan Adam dari tanah kering dan lumpur hitam. Iblis merasa dirinya lebih mulia dari manusia. Dia tidak patuh karena ada sifat sombong pada diri iblis. Kemudian Allah katakan, wahai iblis, sesungguhnya tempatmu tidak di surga.
Maka Allah SWT ini campakkan iblis tadi karena kesombongannya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, iblis yang tadinya makhluk, bahkan ketaatannya melebihi malaikat tadi, karena ada sifat sombong pada dirinya, diperintahkan Allah SWT untuk sujud, dia tidak mau sujud, maka iblis ini diusir oleh Allah SWT dari surga. Dikatakan iblis ini makhluk yang dilaknat Allah SWT. Iblis laknatullah. Ya Allah, apabila Engkau benar mengeluarkanku, maka izinkanlah, panjangkanlah umurku untuk mengganggu anak cucu Adam, termasuk diri-diri kita, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah SWT, untuk mengajak ini anak cucu Adam ini ke nerakanya Allah SWT, supaya anak cucu Adam ini tidak patuh dan taat kepada Allah SWT. Allah SWT mengizinkan iblis tadi untuk mengganggu manusia tadi, untuk mempengaruhi manusia tadi, untuk tidak taat kepada Allah, untuk melanggar perintah-perintah Allah SWT, agar perintah-perintah Allah SWT ini tidak dijalankan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Bukan hanya di situ, para pendengar JV News Cinta Rasul, Nabi Adam alaihissalam Allah tempatkan di surga. Wahai Adam, kamu di surga, kamu saya tempatkan di tempat yang mulia, di surganya Allah SWT. Bebas kamu makan apa saja, kamu menikmati kenikmatan surga. Cuma di sini Allah SWT katakan, wahai Adam, jangan kamu dekati pohon ini. Allah SWT melarang Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati satu pohon, karena apabila kamu mendekati pohon ini, maka sesungguhnya kamu tidak taat. Hati-hati kepada iblis yang akan membuat tipu daya. Allah SWT telah memperingatkan kepada Nabi Adam akan tipu daya iblis, laknatullah. Jadi apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah SWT? Nabi Adam bersama Siti Hawa diberi kebebasan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati ini pohon. Di Al-Qur'an, di hadis dikatakan sebuah pohon. Tapi apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Janji iblis laknatullah tadi akan mengganggu anak cucu Adam. Bahkan Nabi Adam tadi bagaimana caranya ini tercampakkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Iblis bisa merubah dirinya menjadi apa saja, kecuali baginda Rasulullah SAW tidak akan mampu iblis tadi merubah dirinya menjadi baginda Rasulullah. Makhluk-makhluk lain ciptaan Allah bisa iblis tadi menyerupai dari kehebatan Allah Subhanahu. Iblis merayu Adam dan Siti Hawa. Bahkan dikatakan iblis laknatullah alaih, wahai Adam, sesungguhnya ini pohon kekekalan, supaya Nabi Adam tadi kekal di dalam surga, yaitu pohon kuldi, pohon kuldi. Jadi iblis laknatullah tadi yang memberi nama ini pohon tadi kuldi, yaitu pohon kekekalan. Sesungguhnya apabila kamu memakan buah ini, kamu akan kekal di surga. Nah, ini tipu daya iblis. Dari segala penjuru iblis tadi menggoda Adam, supaya Adam tadi mendekati bahkan makan buah tadi, buah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, pohon yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena Adam tadi saking cintanya tidak lupa, sehingga ia lupa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam tadi memakan ini buah kuldi, telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia lupa. Dan di sini Adam telah melakukan suatu kesalahan besar. Dan apa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam bahwa ini Adam,
termasuk orang yang tidak taat kepada perintah Allah. Tapi Nabi Adam ini adalah satu nabi yang dekat kepada Allah. Kemudian Nabi Adam bermohon agar ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Agar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari surga ke muka bumi untuk dapat melaksanakan perintah Allah. Tunggu perintah-perintah, melaksanakan perintah. Maka Nabi Adam tadi diturunkan ke bumi. Diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada perintah, maka Adam langsung mentaati perintah Allah. Karena ia telah melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati pohon. Yang dikatakan iblis tadi pohon kekekalan, yaitu pohon khuldi. Bahkan Nabi Adam tadi memakan paku. Berhasil iblis laknatullah tadi mengganggu seorang nabi Allah, kekasih Allah. Hadirin para pencinta Rasul 24 jam. Di sini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat besar. Apabila kita tidak berhati-hati dalam kehidupan dunia ini, maka iblis laknatullah tadi akan mengganggu kita dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tidak akan senang iblis laknatullah ini sebelum anak keturunan Nabi Adam ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Sebelum senang iblis tadi, aku tidak akan senang apabila ini keturunan Nabi Adam tadi untuk berbuat dosa, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan larangan. Ini tugas iblis. Dia akan buat tipu daya sebagaimana nenek moyang manusia itu Nabi Adam tadi telah ditipu daya oleh iblis. Tapi apa dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, orang yang bisa kamu ajak, yang bisa kamu tipu daya, itu akan saya campakkan ke neraka jahanam, ikut kepada golongan. Tapi orang-orang mukhlis, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya. Ini orang tadi tidak akan terganggu oleh iblis. Ini orang akan istiqomah. Dia akan senantiasa ingat, dia tidak lupa. Karena lupa, lalai tadi telah terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tadi akan memberi perlindungan kepada orang-orang tadi yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini akan bebas dari cengkraman iblis laknatullah, tidak lain hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain. Hanya kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Maka iblis tadi tidak akan mampu. Tidak akan mampu menggoyahkan iman-iman anak keturunan Nabi Adam. Apabila orang tadi senantiasa ingat kepada Allah, hatinya tadi memang benar-benar dekat kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, maka Allah akan jaga ini orang. Dan iblis tadi tidak mampu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa? Para pencinta TV News, dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi perlindungan kepada kita, menjauhkan diri kita dari godaan setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita mohon kepada Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita dengar kita niat untuk amalkan. Jangan
sampai kehidupan kita ini yang hanya beberapa waktu, dikatakan baginda Rasulullah, umatku 60-70 tahun ini tergelincir oleh bujuk rayu iblis laknatullah. Dan iblis tadi akan dipanjangkan umurnya Allah SWT sampai hari akhir, sampai waktu yang ditentukan Allah SWT. Dan orang-orang tadi, manusia atau siapa saja yang mendengarkan iblis laknatullah, maka ia akan termasuk golongannya, maka Allah akan campakkan ini orang ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita mohon kepada Allah agar Allah SWT senantiasa melindungi kita dari gangguan, bujuk rayu, tipu daya iblis laknatullah. Kita tutup pertemuan ini, pertemuan zakarah ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ya Allah ya Rahman